Hanya demi mendapatkan warisan, anak ini rela mengurus neneknya dan mau melakukan apapun untuk mengambil hati sang nenek yang punya banyak sekali harta yang bisa diturunkan kepada keluarganya. Ide ini didapatkannya setelah melihat sepupunya yang sempat merawat kakeknya hingga meninggal dunia dan mendapat warisan yang berlimpah. M awalnya adalah cucu yang cuek terhadap neneknya. Hari itu ketika kunjungan ke makam buyutnya, nenek mereka jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah dari sana barulah ketahuan bahwa ternyata Amah mengidap kanker. Setelah mengetahui sepupunya mendapat warisan yang begitu banyak, M mulai mencoba memfoto rumah Amah dan berniat menjualnya melalui marketplace. Amah mulai curiga karena anak dan cucunya mulai sering mengunjungi dirinya, seperti M yang selalu membawakan makanan kesukaan Amah kepada dirinya. Setelah mendapat petuah dari sepupunya, M pun sampai menjual komputernya dan mencoba memberikan sebagian uangnya kepada Amah, yang tentu saja ditolak oleh Amah. M mencoba membujuk Amahnya untuk mengizinkannya tinggal bersama Amah dan akan membantunya. Amah memiliki usaha sampingan. M yang tidak terbiasa mencoba membantunya walau awal-awal malah mengacau. Amah memiliki anak perempuan yang adalah ibu M, dan di antara anak-anaknya, ibu M lah yang paling sering memperhatikan Amah. Hari itu hari mereka berkumpul. Anak pertama Amah adalah yang paling kaya, namun paling sedikit memberi perhatian. Sedangkan anak kedua paling miskin dan sering berjudi menghabiskan uang. Walaupun memiliki 3 anak, anak perempuan Amah yang paling sering membantunya, yaitu Ibu M. Bahkan rela tidak tidur untuk membawa Amah berenang dan berolahraga. M akhirnya menjadi orang yang mengurus Amah. Setiap saat ia selalu membantu Amah walaupun Amah tidak suka dikasihani. Malam itu Amah curhat kepada M bahwa ia takut wafat dengan cepat. Namun M berusaha menghiburnya dan bahkan mengajak Amah untuk tidur bersama. Kini M juga turun tangan membantu usaha Amah berjualan. Walau niat awal M adalah agar mendapat warisan, kini dengan sendirinya ia mulai tarenta mengurus Amah, bahkan membantu memandikannya. Karena takut Amah kenapa-napa, M juga memasang CCTV untuk mengawasi Amah dari kejauhan. Hari itu anak kedua Amah datang membantu mereka memasang besi di kamar mandi. Ketika anak keduanya mencoba mengambil buah delima, Amah melarang keras karena buah itu ia simpan untuk cucunya. Saat itu anak Amah yang pertama dan paling sukses menjemput mereka karena memang ia meminta Amah untuk tinggal bersama mereka. Walaupun Amah juga enggan karena di rumah ini ia tidak bisa bekerja. M juga mengajukan keberatan karena tempat ini begitu jauh untuk Amah pergi kemoterapi nantinya. Sempat terjadi keributan. Esoknya mereka mencoba membawa Amah dan M ke kuil menggunakan kereta api, berniat memberikan hiburan kepada Amah. Saat mereka ke kuil bersama-sama, tidak ada tanda-tanda perhatian yang diberikan anak Amah kepada dirinya. M yakin bahwa anak pertama Amah hanya ingin mendapat warisan. Pulangnya Amah mengeluhkan kakinya sakit. Dengan bantuan M, ia memilihkan sepatu untuk Amah dengan ukuran yang lebih pas agar tidak sakit lagi. M juga menemani Amah untuk kemoterapi. M diam-diam menyadari bahwa rambut Amah mulai rontok karena kemoterapi ini. Amah kini benar-benar sudah botak. M sekarang bertugas untuk membuat bubur jualan Amah yang tentu tetap dipantau oleh Amah sendiri. Amah sangat suka bermain kartu. Karena anak-anaknya sudah sibuk, M sang cuculah yang menemaninya. Setiap akhir pekan, Amah akan duduk di depan rumahnya menunggu kedatangan anak-anaknya. Amah sampai menyuruh M menyimpan makanan spesial yang dibuat Amah sampai anak kesayangannya datang. Amah tiba-tiba mengatakan ia kehilangan semua uang yang disimpannya. Untunglah M memasang CCTV dan mengetahui bahwa ternyata anak kedua Amah lah yang diam-diam mencurinya ketika ia berkunjung ke rumah. M mendatangi pamannya itu dan marah kepadanya. Pamannya ternyata terlilit hutang yang banyak, maka dari itu ia terpaksa mencuri uang Amah. Amah yang mulai dekat dengan cucunya merasa dihianati ketika mengetahui cucunya mencoba menjual rumahnya. Namun Amah tak ingin mengatakan hal itu kepadanya dan malah memberikan kemeja putih kepada cucunya itu untuk mencari pekerjaan. Amah juga mengambil buah delima yang disimpannya dan kemudian memberikannya kepada M. Karena ternyata sebenarnya Amah menyimpan buah itu untuknya dari kecil. Hari itu Amah meminta M untuk menemani mereka ke rumah kakak Amah. Ternyata kakak Amah memiliki kehidupan yang lebih mewah. Ternyata Amah datang ke sini untuk membahas warisan milik orang tua mereka yang dijual oleh kakaknya. Amah mencoba meminta sebagian uang dari rumah
rumah itu karena ialah yang mengurus orang tuanya, bukan kakak laki-lakinya. M yang tidak tahan melihat amahnya disakiti kemudian mengajak amah pergi. Amah ternyata memiliki keinginan agar kelak ketika ia wafat, ia dimakamkan di pemakaman yang indah. Kembali mereka membawa amah berobat. Ternyata penyakit amah tidak mengalami perubahan, yang artinya hidup amah tidak akan lama lagi. Malam itu M mendengar ternyata amah mengigau memanggil ayah dan ibunya. Amah sudah tak kuat lagi hidup karena sakitnya. Di rumah sakit para anak berkumpul dan ternyata anak pertama amah menanyakan soal akta rumah amah, padahal dirinya belum lagi meninggal. Tak diduga-duga ternyata sertifikat rumah amah malah diberikan kepada anak keduanya yang paling nakal. Hidup tak lama lagi, sekarang amah hanya seorang diri di rumahnya tanpa kehadiran cucu kesayangannya. Semua ini terjadi karena sebelumnya amah ternyata menghibahkan sertifikat rumahnya kepada anak keduanya yang paling nakal. M sempat marah karenanya dan kemudian memutuskan untuk tidak lagi mau mengurus amah. Namun setelah bertemu dengan sepupunya lagi, M merasa ia mulai benar-benar tulus menyayangi amahnya. Amah yang sendirian duduk di depan rumahnya menunggu kehadiran anak atau cucunya. Diam-diam M mulai memantau rumah melalui CCTV dan barang-barang amah mulai diangkut karena anak kedua amah mau menjual rumah tersebut. Anak kedua amah ternyata malah membawa amah ke sebuah panti jompo. Paman M mencoba memberikan uang dari menjual rumah amah, namun M tidak mau menerimanya. M pun kembali bertemu dengan amah yang sedang berbaring. M pun mengajak amah untuk kembali pulang ke rumah bersamanya. Kini amah tinggal bersama M dan ibunya dan akan merawatnya. Hari-hari berlalu namun paman M masih belum muncul menemui amah karena masih tidak terima. Namun M mencoba membujuknya, begitu pula istri dari pamannya. Barulah akhirnya sang paman bertemu lagi dengan amah karena ia adalah anak kesayangannya. Walaupun kondisi amah sudah semakin memburuk, tapi ia menangis. Sampai akhirnya amah pun wafat. Saat itu M mendapat telepon dari bank dan ia pulang mencoba memeriksa buku rekening amah. Ia mencoba memastikan kepada orang bank apakah benar rekening itu ditujukan kepadanya. Ternyata dari M kecil amah sudah mulai menabung untuk dirinya tanpa diketahui oleh M. Peti amah pun kemudian akan dibawa menuju pemakaman dan ternyata uang yang didapat M ia belikan pemakaman yang indah sesuai dengan keinginan amah.